Film horor sukses membuat kita ketakutan dan parno lewat beragam tema dan latar belakang yang dijajakan, termasuk mengangkat latar rumah sakit jiwa terbengkalai. Banyak film horor berlatarkan rumah sakit jiwa yang sukses mendulang kepopuleran bahkan meninggalkan trauma bagi penonton. Tak hanya di film saja, di dunia nyata juga ada rumah sakit jiwa yang terbengkalai yang terkenal angker. Tak jarang publik melihat sosok astral berkeliaran di sekitar rumah sakit jiwa, kesurupan setelah masuk ke dalamnya dan kejadian mistis lainnya. Di video kali ini saya akan membahas rumah sakit jiwa paling angker di dunia. Rumah sakit apa sajakah itu? Sebelum kalian lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa terus menyajikan berbagai fakta dan kisah menarik lainnya. Langsung saja kita mulai ke video yang pertama. Populer sebagai Medfield Insane Asylum for the Chronic Insane, Rumah Sakit Jiwa Medfield beroperasi pada tahun 1896 sekaligus menjadi rumah sakit jiwa pertama di Massachusetts, Amerika Serikat. Berinfrastruktur besar, rumah sakit jiwa ini meliputi beberapa bangunan lebih kecil sebagai lokasi terapi pasien yang dilengkapi ventilasi udara serta akses masuknya cahaya matahari. Pada tahun 1897, rumah sakit jiwa ini menampung 1.000 pasien dan mencapai 2.300 pasien pada tahun 1930 sampai 1940-an. Namun jumlah pasien rumah sakit jiwa Massachusetts mulai anjlok pada tahun 1950-an karena publik memilih pengobatan psikotropika yang lebih efisien dan efektif ketimbang rawat jalan di rumah sakit jiwa. Kemerosotan jumlah pasien dengan gangguan mental di rumah sakit jiwa ini memuncak pada tahun 1960-an dan 70-an. Karena mengalami kebangkrutan dan tak ada pemasukan, maka rumah sakit jiwa ini pun ditutup pada tahun 2004 awal. Diketahui pasien terakhir rumah sakit jiwa ini dialihkan ke rumah sakit lain pada tahun 2003. Hingga hari ini, 44 bangunan rumah sakit jiwa di Massachusetts masih berdiri kokoh di tanah seluas 128 hektar. Di lain sisi, pemerintah kota Medfield masih mencari solusi cara untuk melestarikan dan merevitalisasi kembali rumah sakit jiwa ini. Rumah sakit jiwa Trans-Allegheny Lunatic masuk dalam daftar rumah sakit jiwa paling populer di Amerika Serikat dan menjadi rumah sakit jiwa terbesar kedua di dunia. Sebelumnya, rumah sakit jiwa ini bernama Rumah Sakit Jiwa West Virginia yang pengerjaannya memakan waktu 23 tahun lamanya pada tahun 1858 sampai 1881. Di samping itu, rumah sakit jiwa ini memiliki fasilitas cukup megah dengan luas bangunan 9 hektar dan terdiri dari 3 lantai. Sama seperti rumah sakit jiwa kebanyakan pada era tersebut, rumah sakit Trans-Allegheny Lunatic menyediakan pelayanan kesehatan mental berkualitas tinggi dengan psikologi dan psikiatri profesional. Namun pada akhir tahun 1950, rumah sakit jiwa ini mengalami lonjakan pasien cukup tinggi hingga 2.400 pasien banyaknya. Padahal rumah sakit jiwa ini berkapasitas hanya 250 orang saja. Kelebihan kapasitas pasien inilah membuat fasilitas rumah sakit jiwa ini semakin memburuk dan pelayanannya pun jauh dari kata layak. Sampai saat ini rumah sakit jiwa Trans-Allegheny Lunatic masih dibuka untuk umum, tetapi fungsinya dialihkan sebagai wisata gaib dan investigasi paranormal. Banyak orang datang ke rumah sakit jiwa satu ini demi menguji nyali sebagai challenge maupun lokasi syuting bagi kreator konten horor. Old Mental Hospital yang berlokasi di Hong Kong masuk dalam daftar rumah sakit jiwa paling angker dan mencekam. Dibuka untuk umum pada tahun 1892, bangunan rumah sakit berbentuk L ini awalnya dibangun sebagai tempat singgah petugas medik rumah sakit umum pemerintah di seluruh Hong Kong. Rumah sakit jiwa ini menggunakan batu granit sebagai fondasi bangunan, dilengkapi beranda lebar berhiaskan dinding dekoratif, serta tembok pembatas untuk bangsal psikiatri bagi pasien perempuan. Old Mental Hospital difungsikan sebagai pusat perawatan jalan psikiatri dan pada tahun 1998 pemerintah Hong Kong mengubahnya menjadi pusat komunitas Sai Ying Pun. Sejarah kelam dan banyaknya arwah penasaran menjadikan rumah sakit jiwa Aradale tempat paling angker dan mencengkam di Australia.
Puluhan ribu pasien mendekam di rumah sakit jiwa Aradale, termasuk kriminal dengan gangguan mental. Tragisnya, mereka mendapatkan perlakuan tak layak dari para petugas medis, bahkan diantaranya disiksa. Alasan inilah mengapa pemerintah Australia menutup paksa rumah sakit jiwa ini pada tahun 1998. Dikenal sebagai Ararat, rumah sakit jiwa Aradale menjadi institusi kejiwaan terbesar di Australia yang terletak di Ararat, Victoria, dan beroperasi pada tahun 1867. Pada tahun 2001, pemerintah Victoria mengocek dana 7,4 juta Australia dolar atau sekitar 81,5 miliar kepada Melbourne Polytechnic untuk mendirikan institusi di sana. Selain rumah sakit jiwa Medfield, Massachusetts juga terdapat rumah sakit jiwa angker lainnya, yaitu rumah sakit jiwa Taunton yang berlokasi di Taunton, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1854. Rumah sakit satu ini menjadi rumah bagi ribuan pasien dengan berbagai latar, termasuk kriminal dengan penyakit jiwa. Salah satunya adalah Honora Jolie Jane Kelly yang berambisi membunuh orang lebih banyak dari penjahat manapun. Dengan sadisnya, Jolie Jane menghabisi ke-31 korbannya secara membabi buta tanpa ampun. Konon, hantu Jolie Jane meneror siapapun yang masuk ke rumah sakit jiwa Taunton untuk memuaskannya. Rumah sakit jiwa Taunton pun ditutup pada tahun 1975 dan berhasil dirobohkan hingga rata dengan tanah oleh pemerintah setempat pada tahun 2010. Ruang bawah tanah rumah sakit jiwa ini juga diisukan sebagai lokasi praktik sekte penyembahan setan. Berbeda dengan kebanyakan rumah sakit jiwa yang bermula dari fasilitas kesehatan, rumah sakit jiwa Waverly Hills justru merupakan bekas sekolah. Sekolah ini pun dialihfungsikan menjadi rumah sakit tuberkulosis dengan kapasitas 40 pasien. Akibat epidemi wabah putih, pasien di Waverly Hills melonjak drastis hingga lebih dari 400 pasien. Sayangnya para pasien ini mendapatkan perlakuan kejam oleh petugas medis di sana. Bahkan Waverly Hills dirumorkan menjadi lokasi eksperimen ilegal dengan pasiennya menjadi kelinci percobaan hingga meninggal. Semakin horor, mereka pun tidak mendapatkan pemakaman secara layak, tetapi jasadnya dikubur di dindingnya. Agar tidak ketahuan pihak berwajib, para dokter dan petugas medis pun membawa mayat-mayat ini lewat terowongan kematian atau terowongan bawah tanah. Sejak ditemukan obat streptomycin di dalamnya, rumah sakit jiwa Waverly Hills ditutup lantaran banyaknya laporan malapraktik dan perlakuan tidak manusiawi di dalamnya. Kini rumah sakit jiwa Waverly Hills dibuka untuk umum sebagai wisata berburu hantu. Lokasi terowongan kematian di rumah sakit jiwa ini menjadi salah satu lokasi paling angker di mana penampakan dan kejadian aneh terus terjadi. Rumah sakit jiwa Gonjiam sudah tidak asing lagi bagi para pencinta horor. Bagaimana tidak, saking angkernya rumah sakit jiwa ini diangkat menjadi sebuah film horor berjudul Gonjiam, Haunted Asylum. Terletak di kota Gwangju, Korea Selatan, rumah sakit jiwa Gonjiam masuk tempat terseram di dunia versi CNN World. Dibangun pada tahun 1950-an, rumah sakit jiwa ini berlokasi cukup terpelosok dan dikelilingi oleh pebukitan serta hutan lebat yang menambah aura mencengkamnya. Kabar burung juga terdengar bahwa banyak pasien yang meninggal secara tidak wajar di rumah sakit jiwa ini. Fenomena ini terjadi akibat fasilitasnya yang kotor karena pengelolaan limbah rumah sakit yang buruk. Konon, kepala rumah sakit tersebut dikabarkan melarikan diri ketika diminta pertanggungjawaban. Rumah sakit jiwa Gonjiam kerap menjadi lokasi uji nyali ataupun tempat syuting para konten kreator horor dengan bangunannya yang sudah tua, gelap, lembab, dan tidak terurus sehingga memberikan kesan menyeramkan. Walaupun begitu, banyak turis berkunjung ke rumah sakit ini sekedar untuk melihat-lihat atau berfoto-foto di siang hari. Itulah beberapa rumah sakit jiwa terangker yang ada di dunia. Banyak hal mengapa rumah sakit jiwa tersebut ditutup dan menjadi angker, termasuk praktik ilegal yang melibatkan pasien, pelayanan tidak manusiawi, bahkan lonjakan kapasitas yang membuat fasilitas rumah sakit jiwa memburuk. Apakah ada dari kalian yang berani uji nyali di sana? Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa di komen ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.